الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن يعلم، ثم إلى المجتهدين المقلدين في الدين العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحللين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كلهم أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع الطرق، خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبي القاسم الرياضي وسيدنا الشيخ محمد بهادي النقشبندي وسيدنا الشيخ المرباني وسيدنا الشيخ خطيب السمازي وسيدنا الشيخ أحمد السبطة وسيدنا الشيخ محمد أحمد وسيدنا الشيخ محمد ومشايخهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا وحباب العالمين وأصولهم وفروعهم، إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وتبعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب ذي الولاية ومن حول من أولياء الله وعلماء الله والمشايخ في الله وعباد الله الصالحين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء مما في الجهاد، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى حضرة سيدنا وملاذنا وقدتنا وأرواحنا سيدنا الشيخ محمد عثمان الرساكي ومشيخه ومشيخ مشيخه وآل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومعتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين وأجمع سيدتنا أمنا الكريمة شفيق زمن ومن حولها وأصولهم وفروعهم، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Coba lihat dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Abu Ya'la. Di situ sampai dikatakan, ya, malaikat Jibril punya rasa iba, punya rasa kasihan di dalam hatinya. Matur sama Allah, ya Allah, kenapa? Kasihan dia ya Allah, nangis-nangis setiap malam, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Habis gitu menangis kepadamu ya Allah, memohon dan memohon. Kayak di TV ada tuh kan ya, anak kecil memohon. Reklame apa itu? Hah? Sing bantu dong. Ya ada kan di TV ya. Ya, memohon. Apa kata Allah? Masa mau apa sabda? Apa firman Allah? Nggak enak rasanya ya. Apa kata Allah? Diamlah engkau Jibril. Diam. Kasihan ya Allah, diam. Saya senang, cinta, merasa dekat dan ketemu. Mendengar tangisnya, meratapnya, mengadunya kepada saya. Biar nanti kalau ini saya beri malaikat Jibril, sudah tidak nangis lagi dia. Nggih napa mboten? Ya, kalau utang banyak, kredit numpuk, ya kan ya, kesusahan berjalan, sampai bergetar. Ya Allah, Allahumma. Begitu berhasil, lupa diri, diam engkau Jibril. Ya, ini. Tapi ada salah satu hamba Allah juga seperti itu, menangis, memohon. Apa kata Allah? Beri. Semua beri. Loh, kok beda ya Allah? Yang satu meratap menangis tidak diberi, ini kok diberi, beri. Yang banyak numpuk. Kenapa ya Allah? Saya nggak suka dengar nangisnya. Menerima ratapannya saya nggak suka. Ada sesuatu di sini tuh ada. Yang ditangisnya sama, dorongan lain. Ya, apa firman Allah? I'lamillah khairan.
yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Diambil di sini. Ya. Ya'lamillah fi qulubikum khairan. Ya, ini permasalahannya. Hati-hati. Malah dalam suatu hadis di kitab Al-Muwatta lil Imam Malik radhiyallahu an, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi fi Tadhkirah. Ya, hadisnya agak panjang, jadi saya terjemah sedikit. Di situ ada dua hamba. Yang satu itu serba susah. Dirinya susah, anaknya susah, kehidupannya susah. Kadang-kadang itu yang banyak sakit-sakitan. Pokoknya serba susah. Yang satu tidak. Sehat, panjang umur, semua anaknya sukses, rezekinya jalan dengan lancar, dan diberi kesehatan oleh Allah yang sempurna, beres semua. Pada saat sama-sama meninggal dan berhadapan di sisi Allah kelak, sudah pertama kali yang tadi itu mengalami suatu kesusahan, pada saat mau meninggal saja sudah dimudahkan oleh Allah dan diberi husnul khotimah. Mudah. Nanti masalah umur saya terangkan. Bagaimana tanda-tanda orang itu mati bahagia membawa iman, dan bagaimana tanda-tanda orang itu mati tidak bahagia dan tidak membawa iman. Na'udzubillah. Begitu meninggal, malaikat hanya bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" Lancar semua. Ya, siksa-siksa kubur itu pergi dengan sendirinya, terjepit, tetap terjepit, tapi seakan-akan seperti dipeluk oleh istri atau suaminya, terjepit tetap. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia meninggal, 70.000 malaikat mengiringinya jenazahnya sampai ke kuburan. Tetap dalam kuburan dijepit. Ya, memang ada sebagian sahabat ada yang tidak terjepit karena membaca surat-surat tertentu. Tapi yang di sini mau saya terangkan, Sayyidatina Fatimah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu tidak terjepit. Terjepit tapi sangat mesra. Pertama, karena memang Rasulullah SAW yang menguburkannya, karena dia begitu cinta dan sayang sama Rasulullah. Dan yang kedua adalah karena oleh Rasulullah itu dibawain serban, dan serban itu dari Rasulullah. Ini yang jadi pembawaan untuk fa'lan hasana, meniru agar ketularan baik jadi baik. Maka para orang-orang yang dekat, para wali-wali Allah, banyak yang mengamalkan seperti ini, mengambil dari guru-gurunya, bekas daripada guru-gurunya, apapun, apa itu berupa serban, apa berupa selendang, apa berupa baju atau sarung atau apapun, berwasiat, kalau saya meninggal tolong taruh di kepala saya sebagai bantal, jangan dibantali yang lain. Karena besok ini yang menjawab malaikat Munkar Nakir. Yang pertama ini. Sedangkan akhir-akhir ini juga ada yang begitu. Dia mengatakan, berwasiat, kalau saya meninggal, baju ihram saya nanti ikutkan. Tapi itu kan baju dipakai sendiri, jadi lain. Bukan gak baik, baik.
cuman ada perbedaan tentunya. Ya, itu cari guru jangan minta ke saya entek gulaan. Bayar loh. Ya, gitu. Sudah. Itu. Ya. Begitu di akhirat dipermudahkan semuanya oleh Allah. Langsung dimasukkan surga oleh Allah. Masih bertanya. Dimasukkan surga mau masih bertanya. Loh, saya susah, sedih, menderita, tidak berhasil semuanya. Ya Allah, dari mana saya engkau masukkan surga? Dari mana? Orang itu cuma ada 3 kok. Yashkur, au yaskut, au yashku, bersyukur, diam, berarti sabar, au yashku, atau merintih. Pilih mana yang akan kamu dudukin. Oke. Apa kata Allah? Habis nerakamu. Duh, kok bisa habis? Kamu kan mengatakan kamu susah, kamu sedih, ini itu. Itu dari saya. Pada saat itu kamu bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Tidak pernah kamu merintih, bersambat. Apalagi kamu cerita sama orang lain. Nanti saya ingatkan saya, Yai pernah ngomong, nggak janji. Bagaimana adab-adab dalam kita bersyukur, bersabar, atau kita memohon kepada Allah? Ada adab. Doanya sedikit, nggak semangat, nggak nangis, ngerumpinya cerita sama orang lebih lama. Hati-hati. Tinggal yang sukses, sudah matinya susah, di alam kubur susah, ini susah, itu susah, di akhirat pun susah, mau dimasukkan neraka juga bertanya. Apa salah saya ya Allah? Saya sembahyang, saya membawa iman, saya berzikir, saya beribadah, saya kerjakan semua itu. Kelebihan saya cuman saya itu kaya, cukup, sukses. Dari sisi mana engkau memasukkan saya masuk neraka? Apa kata Allah? Habis surgamu. Telah engkau ambil di dunia kemarin. Loh, kata-kata habis ini apa? Ini menyangkut ke batiniah. Zikir, ibadah, sembahyang semuanya sama. Secara zahir, tapi secara batin sembahyangmu tiada hadir, tiada khusyuk, tiada apapun kepada saya, kata Allah. Pada saat kamu menikmati apa yang telah aku berikan kepadamu, terus bagaimana sikap kamu kepada orang selain kamu, apalagi orang di bawah kamu? Kamu sukses segalanya, tapi di batin kamu tidak. Habis surga kamu. Terus ya Allah, masuk neraka dulu. Saya bukan memasukkan iman kamu ke neraka. Tidak. Iman kamu tetap saya jaga. Kamu termasuk muwahhidun bi. Ya. Tetap kamu punya tauhid. Tapi saya ingin membersihkan kamu dulu. Ini isyarah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap darah daging yang memang tumbuh kemasukan sesuatu yang haram, apa kata Rasulullah? Neraka yang lebih utama dulu yang kamu masuki, bukan surga. Saya cuci dulu. Ini kotoran-kotoran tuh dicuci di situ. Di sini kita nanti akan mempelajari bagaimana begitu besarnya kebutuhan kita kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana kebutuhan kita kepada guru-guru kita untuk kita disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kita kepada Allah. Besok baru terasa. Sekarang dikembalikan kepada kita bagaimana kita melihat Rasulullah, memikirkan Rasulullah. Sudah? Okay. Dalam kaidah yang berikutnya, wa kullu sayyi'atin
asarat khaufan wa haraban ila Allah wa ruja'an ilaihi ta'ala fala tu'addu lahu wizra. Ya. Setiap kekurangan, ya, setiap kesalahan kecil, tapi kesalahan itu menimbulkan berbekas, terasa di dalam hati, rasanya takut dan ingin lari dan ingin kembali kepada Allah. Tolong, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan seperti itu jangan engkau anggap secara tuduhan, secara hukum menghukumi itu suatu dosa yang pasti tidak ada rahmat pengampunan dari Allah. Tidak boleh. Ini. Saya jadi ingat suatu hadis sahih yang di sana sempat disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan, kam min ta'atin, ya, adkhalat sahibaha ilan nar. Al hadis, coba dilihat. Banyak, kata Rasulullah, perbuatan taat-taat, ibadah-ibadah, berbakti kepada Allah justru menjadikan dia dimasukkan neraka oleh Allah. Dan banyak perbuatan-perbuatan buruk, busuk, jahat, tapi justru memasukkan orang yang melakukannya dimasukkan dalam surga Allah. Ada apa? Ya. Jangan dilihat dalam satu zahiriyah, bukan. Sini loh yang dilihat. Yang mendorong kamu berbuat seperti itu tuh apa? Ini yang harus dilihat. Ini hadis populer. Ya. Yang tentu semua orang itu akan tahu kok. Innallah la yanzuru. Kan begitu itu. Ya. Ilal a'mal. Ya, Allah Ta'ala tidak melihat amalia zahiriyah, bukan. Walakin yang zuru, loh, itu loh. Tapi yang dilihat itu di dalamnya, dorongannya ini. Inilah, ya, putusan ini semua itu apa? Hanya satu, yaitu tidak lain mengikut apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, khoslatani laisa fawqahuma khairun minhuma wa khoslatani laisa fawqahuma syarrun minhuma. Dua perilaku yang tidak ada yang lebih baik daripada yang dua, dan tidak ada yang lebih buruk daripada yang dua. Yang pertama apa? Berbaik sangka kepada Allah. Silahkan berbuat kesalahan apapun, berbuat dosa apapun, berbuat kejahatan apapun, namanya manusia. Tapi kata Rasulullah, jangan buruk sangka kepada hak veto Allah. Tetap besarkan hatinya bahwa Allah Maha kasih sayang, Maha pengampun. Tetap itu hak Allah. Jangan disangkut pautkan. Dengan sangkut paut, sudahlah. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan mengampuni saya. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengasihani saya. Begini besarnya dosa yang saya lakukan. Tidak boleh. Itu hak Allah. Yang nomor dua apa? Wa husnudzanni bi'ibadillahi sholihin. Dengan orang-orang yang soleh, ya, yang berbaik sangka, ya. Jangan meremehkan, jangan menuduh yang jelek-jelek, jangan gurunya, kiainya yang jauh-jauh saja, yang pandai, yang dekat. Coba lihat tetangganya, Wak Min, Wak Jo, ya, yang biasanya jual air mikul, biasanya jual kacang. Dilihat kalau sembahyang jamaah, dia istiqomah. Dilihat kalau dia berjumatan, dia awal waktunya. Ya, coba, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkahnya Wak Min pernah.
berkahnya wakjo. Nggak pernah. Yang diomongkan tuh berkahnya Rasulullah, berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berkahnya para guru-guru, berkahnya para wali-wali. Wa'min nggak dianggap. Yang di depan mata, hati-hati. Ini mahal. Ya, jangan kayak orang Yahudi. Nanti jadi Yahudi Indonesia nanti. Ya, ini. Terus kata Rasulullah, perilaku dua di dalam hati yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua. Seperti tadi yang saya katakan, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Hati-hati. Kita ini nggak terasa suka berbuat zalim, ya, berupa macam-macam. Mungkin cara badaniah kita tidak berbuat zalim. Mungkin kita secara harta benda tidak pernah berbuat zalim. Mungkin kita di saat dalam masalah berbisnis, mungkin kita jujur, terbuka, tidak berbuat zalim. Tapi hati kita, pikiran kita, ada kadang-kadang berbuat zalim kok. Nggak suka aku. Kadang-kadang subhanallah terkeluar dari mulutnya mendoakan jelek. Hati-hati kamu nanti loh. Kalau sudah begitu, makin tidak suka, dia makin senang bahagia dengan melalui apapun, secara kesuksesan, kekeluargaan, atau secara apa atau apapun. Lihat bajunya, ininya, tambah makin benci, timbul hasud, timbul permusuhan. Ini setan pelan. Ya, seorang thariqah ingin terbebas, ingin terselamat dari pikiran dan hati yang seperti ini. Maka apa? Ya, pertama, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keluar rumah, seperti siapa? Abi siapa? Abi Dhamdham, salah satu orang besar, ya, secara batiniah pada zaman Bani Israel. Sesudah dia punya niat tujuan baik di dalam berkumpul, baik itu berkumpul karena bekerja atau apapun, niat baik, melangkah kakinya pertama keluar dari pintu rumah, sudah berdoa kepada Allah, Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin. Ya Allah, aku sedekahkan, aku berikan, aku relakan harga diri saya ya Allah kepada orang lain. Terserah mereka mau ngomong apa, mau apa, memberzalim apa sama saya terima. Saya jadikan semua itu sebagai celengan, simpanan yang besok akan saya ambil di akhirat. Tapi saya tetap ya Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Tapi terimalah di sisimu ya Allah. Melangkah kaki, Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin. Ayo, ingin jadi wali apa tidak? Kesehariannya untuk bebas, ya. Dia sendiri tidak ingin berbuat zalim dan tidak ingin didurhakai oleh orang-orang yang durhaka, tapi dia juga ingin tidak berbuat seperti itu. Apa yang selalu diamalkan, doa-doa oleh para tokoh-tokoh thariqah, beliau-beliau membaca doa, Allahumma inni bari'un min jawril jairin wa zulmil zalimin wa ana mujawwirun li'adlik fala tajri alaina bisukhtik innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah? Kenapa kok ini begitu pentingnya? Pahala yang pasti akan kita dapatkan hanya dua. Yang pertama, adanya niat baik kita. Niat baik itu di hati. Riya tidak bisa masuk. Begitu karena Allah, tutup.
oleh Allah dan dijaga oleh Allah untuk menjadi celengan simpanan besok di akhirat. Niat ya. Yang nomor 2 yang pasti kita mendapatkan suatu pahala di sisi Allah kalau kita dizolimi orang. Pasti langsung disimpan. Jangan lagi orang lain. Allah Ta'ala pun tidak akan ikut menangani ini. Karena ini urusan pribadi. Hati-hati. Karena itu sampai berdoa seperti ini para guru-guru thariqah. Oke, paham? Ya, hati-hati. Monggo. Gitu loh. Ya. Ya, ban insyaallah gitu ngodinungo kita. Mugi-mugi sami-sami pinaringan dawa umur, pinaringan nikmah. Napa? Al-azimah. Kita nikmatus sihah wal afiyah wassalamah wal aman ma'a subutil islam wal iman kita wal maut alal aman ay husnil khatimah wa naili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah.